Kalau pengen kecepatan penuh di RPM 1800, kalau kekuatan penuh di 1100. Kalau ini detailnya, lebih detailnya 1080. Oke guys, welcome back to my channel. Oke, pada video kali ini aku akan membahas tentang rahasia performa mesin diesel legendaris OM501LA Mercedes-Benz Truck. Oke guys, oke di sini ini adalah tampilan engine ya 501 LA yang tadi. Jadi engine 501 LA itu engine 6 silinder ya. Di sini bisa dilihat engine V, yaitu dari samping kelihatan 3. Ini capnya ada 3, yang samping sana juga ada 3. Jadi 6 silinder engine V. Nah, di sini ini adalah belakangnya engine. Ini adalah disc clutch atau kopling. Nah, ini yang nonjolnya apa? Ini tuh apa namanya? Rails bearing ya. Rails bearing. Jadi dia itu tipenya pull, bukan yang push. Kalau yang push kan mobil-mobil kecil gitu. Kalau yang tipe truk-truk besar itu biasanya pakai yang pull. Jadi dia tuh narik narik ke sana. Ketika ngopling dia tuh narik. Kalau push dorong itu mobil kecil. Dia tuh dorongnya ke sana. Nah, ketika dorong dia itu disengage dengan engine. Kalau yang push, kalau yang pull dia itu ditarik baru dia itu tidak engage atau disengage dengan engine. Oke. Nah, yang atas ini apa? Nah, ini turbocharger, guys. Namanya, guys. Turbocharger. Oke. Yang ini apa? Ini apa namanya? Intake-nya, throttle-nya. Intake manifold. Oke. Ini exhaust-nya yang putih ini. Ini exhaust-nya. Nah, ini motor starter, guys. Nah, motor starternya. Ini untuk tutukan mountingnya di sini. Tutukan mounting. Nah, ini bloknya. Gak tahu teman-teman. Nah, itu dulu. Oke, kita langsung aja bahas performanya gimana. Kok bisa padat sekali engine ini. Oke, lanjut. Oh ya, untuk engine OM501LA ini bukan sekedar angka, guys. Tapi ini ada artinya. Untuk OM-nya ini artinya engine diesel ya. Kalau engine bensin bukan OM, beda lagi. Kemudian 500, ini 501, ini berarti engine seri 500. Kemudian satunya ini, artinya itu 6 silinder, guys. Kemudian L ini apa? L ini intercooler, berarti dilengkapi dengan intercooler. A-nya ini turbocharger. Ya, lengkap ya. Nah, ini ada turbochargernya di sini, ada intercoolernya nanti di depan sini, guys. Kotak ini intercoolernya besar. Fungsinya apa intercooler? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Untuk mendinginkan udara setelah dari turbocharger. Jadi udara itu diserap melewati filter ya. Di sini ada filter, udaranya masuk dari filter sini terus masuk di turbocharger. Nah, ini kan panas itu. Kemudian didinginkan lagi di intercooler, masuk intercooler sini. Nah, di intercooler itu didinginkan supaya apa? Supaya udara itu kembali rapat lagi, merapatkan udara lagi. Kemudian baru dimasukkan ke ruang buka. Biar kompresinya tambah jos, guys. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada dua, guys. 501, 502. Kalau 502 kita bahas di next video ya. Kalau dua ini artinya apa? Artinya 8 silinder itu lebih pedas lagi. Oke, kita fokus yang 501 LA dulu ya. Nah, di sini ada tabelnya. Ini ada power, ada torsi, torsi increase, displacement, stroke or bore, kemudian ada engine weight. Beratnya berapa? Oke, kita ke power dulu. Jadi power itu di 1800 rpm ya. Itu maksimalnya di sini.
230 atau 313 saya ada macam-macam nih guys, ada banyak yang. Nah, tergantung tipe truknya. Kalau truknya 4843 biasanya kan ada Actros 4843 gitu, berarti 48 itu kalau nggak salah kapasitas GVW-nya nggak salah. Kemudian untuk 43 itu 4300 horsepower. Berarti maksudnya di sini guys. Nah, di sini maksudnya. Jadi dia itu maksudnya di horsepower berapa? Oh ya, ini kok KW nih. KW ini ya sama ya kilowatt. Tapi kalau dikonversi ke horsepower, dia itu 1 KW sama dengan 1,3 horsepower guys. Gitu. PS ini apa? PS ini power shaft. Jadi kalau teman-teman lihat biasanya di depannya kabinnya truk-truk Mitsubishi itu berapa PS gitu ya. Truk-truk Jepang biasanya pakai PS. Kalau kalau truk-truk Eropa kayak Mercy ini biasanya pakai horsepower gitu. Tapi ini tabelnya KW per PS, nggak masalah lah, bisa dikonversi. Oke, lanjut maksimum torsi. Sorry, tadi yang power tadi ya. Jadi kalau di RPM-nya 1800 bisa nyampe ini guys. Bisa nyampe 313, 354, 394 sampai 428 power shaft gitu. Jadi sangat sangat kenceng kalau di RPM 1800. Nah, kemudian maksimum torsinya nih dituliskan di 1100 RPM guys. Jadi kalau engine 501LA yang tipe yang ini yaitu torsinya berarti maksimal di sini gitu ya. Kalau ini ya berarti maksimalnya di sini, tergantung. Kalau yang 428 PS berarti maksimal yaitu torsinya di 2000. Lanjut displacement, ada yang ingat kemarin di materi engine displacement? Nah, itu kapasitas apa namanya? Ruang bakar dalam engine itu berapa? Kalau 501 dia itu kapasitasnya di 11.946 cc. Nah, ini cc. Kalau ditulis cm kubik guys, bukan ya cc. Cc kan cm kubik disingkat cc gitu ya. Berarti di angka aku bulatkan di angka 12.000 lah, 12.000 cc kurang dikit. Berarti ini kan 6 silinder. Ya, kalau 6 silinder berarti 12.000 dibagi 6 berapa? Ada 2.000 berarti. Per silinder itu 2.000 cc. Nah, ini. Per silinder ini. Nah, per silinder ini ada 2.000 cc. Ini aku ganti merah aja. Oke, mungkin ada 2.000 cc guys. Per silinder, masing-masing silinder. Besar ya? Gimana nggak batas orang cc-nya besar. Itu ya. Nah, ada yang ingat ini apa? Stroke. Stroke ini langkah piston dari TMA ke TMB atau dari TMB ke TMA ya. Langkah piston. TMA apa? Titik mati atas, TMB, titik mati bawah. Oke. Stroke-nya berapa? 150 mili. Berarti sekitar 12 cm ya. Kemudian bor ini apa? Diameter ya. Nah, ini kalau aku gambar kayak gini. Nah, ini bornya. Ini bornya. Ini stroke-nya. Oke, paham ya? Di sini. Bornya berarti diameter silindernya ini. Berapa? 130 kali yang 501. Kemudian engine weight. Beratnya engine hampir 1 ton guys. Ini 885 kilogram. Hampir 1 ton. 1 ton kurang dikit. Oke, untuk yang 502 LA kita bahas di next video ya. Di sini paham, kalau ada yang masih bingung, langsung chat di kolom komentar. Kita lanjut.
Nih, karakteristik mesin. Kita masuk ke karakteristik mesin. Nah, ini grafiknya, guys. Biar kita jelas semua. Jadi ini engine 501LA kalau dilihat dari depan, ya. Jadi engine-nya tipe V ya. Kenapa dijuluki V? Ya memang pergerakan pistonnya kayak V kayak gini. Ini pistonnya, terus crankshaft-nya di sini. Ya, ini oil pan-nya, strainer. Nah, oil pan-nya ini uniknya ini dari plastik, guys, dari termoplastik. Jadi dia itu tahan panas, plastik yang tahan panas. Jadi hati-hati kalau kalau naruh engine, nggak kayak engine-engine yang lain. Ini plastik, kalau langsung ditaruh tanpa dikasih mounting di sini, pasti pecah ini karternya atau oil pan-nya ini. Ini starter yang tadi, ya, ini alternator. Nah, ini alternatornya. Ini turbocharger-nya yang tadi. Nah, ini rocker arm-nya, guys. Rocker arm, ini valve-nya. Nah, ini camshaft-nya di sini. Camshaft-nya. Ini apa ini? Ini namanya unit pump, guys. Atau PLD. Pump line diesel. Ini yang tadi intake-nya masuk udaranya tadi ya. Oke ya, dari sini paham ya, dari depan, tempat depan. Oke, kemudian kita bahas grafiknya. Jadi ketika engine start running ya, di RPM 800, torsinya masih kecil ketika masuk ya. Nah, dia itu besar grafiknya. Nah, ini ke 1730 Newton meter torsinya. Kita tarik di RPM ini. RPM di 1100-an. Gitu. Seperti tabel di atas. 1100. Di sinilah. Kemudian kalau RPM-nya semakin tinggi dia torsinya semakin turun. Ya, torsinya semakin turun, tapi kecepatannya nambah ini. Nah, kecepatannya nambah di sini. Di 260 kW. Kalau pengen ke horsepower tinggal dikali 1,3 aja. Intinya semakin tinggi RPM, maka torsi semakin turun. Jadi untuk torsi maksimal ketika nanjak terus apa namanya? Bawa beban, dia itu di sini, Pak. Nah, ini. Torsinya di 1000 sampai 1200 pertahankan, 1100 lah. Detailnya di 1100. Itu kekuatannya batas ketika nanjak truknya. Ketika di tol, di RPM ini, nah ini 1800. Itu kecepatannya sangat cepat ini di horsepower maksimal. Terus ini paham ya? Nah ini kalau pengen kecepatan penuh di RPM 1800, kalau kekuatan penuh di 1100. Kalau ini detailnya lebih detailnya 1080. Seperti itu. Untuk engine 501 LA. Dari tabel ini ada yang bingung bacanya. Jadi yang atas ini untuk horsepower atau power shaft, yang bawah ini untuk torsi. Ya, yang bawah ini untuk torsi. Jadi diingat-ingat berbeda antara kecepatan sama torsi. Untuk torsinya sendiri di RPM rendah, untuk kecepatan di RPM tinggi. Ya, seperti itu. Jadi kalau nanjak di RPM tambah digas, dia torsinya tambah turun. Jadi kalau driver nggak tahu itu, ini nggak kuat, sudah full gas. Ya, Kak, seperti itu mainnya. Kita mainnya di RPM, Pak. RPM-nya yang paling kuat di mana torsinya. Kalau engine Mercy 501 LA yang tipe ini di RPM 1080. Ya, oke, dari sini paham? Oke, untuk karakteristik dan performa 502 LA yang lebih batas, kita lanjut di next video. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.
Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama untuk teman-teman yang memakai engine 501LA ataupun driver-driver ya yang pakai Tros itu ketika di tanjakan pasti tahu RPM berapa yang dipakai, ketika speed tinggi di tol itu RPM berapa yang dipakai. Kalau video ini bermanfaat, langsung aja di-like. Kalau nggak bermanfaat, langsung aja dislike. Jangan lupa subscribe biar channel ini tambah berkembang. Oke, cukup sekian dari saya. Ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.